Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Anda semua dalam kondisi sehat walafiat pada hari ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang sifat penting dan bidang orientasi kayu. Ya, jadi di dalam mata kuliah struktur dan sifat-sifat kayu ini perlu sekali kita untuk mempelajari sifat-sifat penting dan bidang orientasi kayu sehingga kita mampu untuk mengidentifikasi satu jenis kayu. Nah, capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat penting dalam identifikasi kayu. Yang kedua adalah mahasiswa dapat menjelaskan bidang orientasi kayu, kemudian mahasiswa memahami kegunaan bidang orientasi kayu dalam mengidentifikasi kayu. Nah, berbeda dengan kalau kita ingin mengidentifikasi atau ingin mengenali satu pohon, tentu kita akan lebih mudah untuk mengenali pohon. Kenapa? Karena pohon itu masih memiliki sifat-sifat atau memiliki ciri-ciri yang sangat spesifik yang berbeda satu sama lainnya, baik dari bentuk daun, bentuk batang, morfologi batangnya, kemudian bunga, buah, dan lain-lain. Nah, kalau kayu ini kan hampir semuanya sama ya, hanya satu objek yang padat dan kemudian kita harus mengidentifikasinya jenis kayu apa ini tentu akan lebih susah. Oleh karena itu kita perlu mempelajari sifat-sifat penting yang dapat digunakan sebagai kunci untuk mengidentifikasi satu jenis kayu. Nah, kenapa sih kok satu jenis kayu itu perlu diidentifikasi? Karena di pasaran itu seringkali karena konsumen hanya menginginkan jenis-jenis kayu yang itu saja gitu. Jenis-jenis kayu yang diinginkan konsumen itu kan cenderung monoton. Mereka hanya biasanya mendengar dari orang tuanya, dari tetangganya tentang kayu yang bagus untuk kusen, kayu yang bagus untuk furniture, kayu yang bagus untuk konstruksi dan sebagainya. Tetapi mereka tidak betul-betul mengetahui apakah kayu tersebut memang cocok digunakan untuk keperluan tersebut. Sehingga karena hanya kayu-kayu itu saja yang diminta, maka seringkali di pasaran ada jenis-jenis kayu yang sebenarnya bukan merupakan kayu tersebut, tetapi oleh si penjual diakui sebagai kayu yang laku di pasaran, seperti itu. Nah, makanya kita penting sekali untuk mengetahui sifat-sifat penting supaya kita mampu mengidentifikasi jenis kayu ini. Nah, kayu itu semuanya berasal dari pohon. Pohon sendiri merupakan tanaman berkayu yang memiliki tinggi minimum 5 meter ya, dengan ciri memiliki batang pokok yang tunggal. Jadi kalau misalnya ada tanaman berkayu, kemudian dia tingginya lebih dari 5 meter, tetapi dari satu pokok kemudian muncul beberapa batang, nah itu bukan merupakan pohon, berbeda ya. Itu nanti bisa dikategorikan sebagai semak gitu. Kemudian ciri-ciri tumbuhan berkayu ini ada 4, yaitu yang pertama adalah dia adalah tumbuhan yang vaskular. Apa itu tumbuhan vaskular? Tumbuhan vaskular ini adalah tumbuhan yang memiliki jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem ya. Mungkin kalian pada saat belajar biologi umum sudah seringkali mendengar apa itu xilem, apa itu floem. Nah, kalau xilem itu adalah jaringan pengangkut untuk mengangkut air dan hara mineral dari akar untuk dibawa ke tajuk sebagai bahan fotosintesis. Nah, kalau floem sendiri adalah kebalikannya, yaitu mengangkut fotosintat atau karbohidrat dari tajuk tanaman, kemudian didistribusikan ke batang dan ke perakaran untuk respirasi, begitu. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri pohon adalah dia harus merupakan tanaman yang perennial atau tanaman yang mampu hidup bertahun-tahun. Jadi melewati beberapa musim hujan dan musim kemarau ya, sehingga dia menghasilkan biomasa berupa kayu yang cukup besar dan dapat digunakan oleh kebutuhan manusia. Kemudian ciri-ciri tanaman yang merupakan pohon yang ketiga adalah memiliki batang di atas tanah yang hidup bertahun-tahun gitu. Jadi kalau misalnya tanaman ini memiliki bagian tanaman yang hidup bertahun-tahun tetapi di bawah permukaan tanah, nah itu tidak bisa digolongkan sebagai pohon. Dan yang terakhir adalah pohon harus memiliki ciri yang keempat, yaitu mengalami pertumbuhan sekunder, yaitu penambahan diameter batang. Jadi pertumbuhan pohon nanti ada dua ya, ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan ke arah yang meninggi, ke arah tingginya, sementara
pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan pohon untuk memperbesar diameternya gitu atau ke arah samping ya gitu. Nah, kemudian kayu itu memiliki sifat-sifat umum ya, sifat-sifat umum, dan ini semua kayu harus memiliki sifat-sifat ini. Yang pertama adalah kayu ini berasal dari pohon yang senantiasa vertikal. Jadi tidak ada kayu yang dihasilkan dari pohon yang merambat gitu. Jadi harus dari pohon yang tumbuhnya itu vertikal atau ke atas, tidak ke samping atau merambat. Kemudian komposisi kimia kayu itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Di mana selulosa dan hemiselulosa merupakan karbohidrat, dan lignin ini merupakan non-karbohidrat ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kayu ini bersifat anisotropis. Apa itu anisotropis? Jadi karena pertumbuhan kayu tadi ke arah vertikal dan ke arah horizontalnya ya, atau pertumbuhan primer dan sekunder tadi, maka kalau kayu ini kita lihat dari 3 bidang orientasi, kayu ini akan memiliki sifat-sifat yang berbeda satu sama lain ya. Nah, itu disebut sebagai sifat anisotropis. Nah, nanti di bidang orientasi ini akan ada 3 bidang orientasi ya, yaitu bidang melintang, kemudian transversal, dan tangensial begitu. Nah, kemudian yang keempat, sifat umum kayu adalah bersifat higroskopis. Apa itu higroskopis? Higroskopis artinya dia memiliki kecenderungan untuk menghisap dan mengeluarkan air. Jadi memang kayu ini memiliki kecenderungan pada saat kelembaban udara tinggi, dia akan mengambil kelembaban dari lingkungannya, begitu. Mengambil kelembaban dari lingkungan. Nah, tetapi pada saat nanti kelembaban turun, biasanya di musim kemarau, maka kayu akan kehilangan kelembaban karena lingkungan memiliki kelembaban yang lebih rendah. Nah, itu adalah sifat higroskopis dari kayu. Sehingga sifat higroskopis kayu ini nantinya akan menjadi semacam memerlukan treatment khusus gitu, memerlukan perlakuan khusus pada saat kita ingin menggunakan kayu ini sebagai bahan baku baik untuk bangunan maupun untuk furniture. Nah, kayu sendiri di dunia itu dikelompokkan menjadi 2. Yaitu softwood atau kayu lunak, atau sering juga kalau di Indonesia kita sebut sebagai kayu daun jarum. Sebenarnya disebut kayu lunak bukan berarti kayunya lunak ya, tetapi memang karena kayu ini berasal dari konifer ya, dari ordo konifer dan dari subdivisio Gymnospermae. Dan yang kedua adalah hardwood ya. Jadi hardwood juga disebut sebagai kayu keras atau kayu daun lebar. Nah, biasanya kayu daun lebar ini atau kayu keras ini berasal dari kelas dikotil dan dari subdivisi Angiospermae ya. Nah, kemudian tidak berarti saya sebutkan tadi ya, tidak berarti bahwa kayu keras itu lebih keras daripada kayu lunak, itu tidak selalu seperti itu. Itu hanya penggolongannya saja. Nah, kemudian kedua jenis kayu ini memiliki perbedaan dalam sel-sel penyusunnya gitu. Jadi nanti kalau kita melihat satu bongkah kayu misalnya, kemudian kita amati sel-selnya, kita akan jelas membedakan apakah kayu tersebut merupakan kayu lunak atau kayu keras dari sel-sel penyusun kayu tersebut. Nah, kembali lagi kita ke pertumbuhan pohon. Bagaimana kayu ini bisa terbentuk gitu ya? Bagaimana kayu ini bisa terbentuk? Itu tidak lepas dari terjadinya proses pertumbuhan pada pohon. Nah, pohon sendiri itu secara umum itu terdiri atas 3 bagian pokok. Bagian pokok pohon apa saja? Yaitu akar, batang, dan daun gitu. Semua pohon harus memiliki ini, akar, batang, dan daun. Nah, masing-masing bagian ini memiliki fungsi tersendiri. Bagian akar itu memiliki fungsi untuk menguatkan berdirinya batang, kemudian menyerap air dan hara mineral. Jadi, fungsi akar ini selain dia menyerap air dan hara mineral dari media tumbuhnya, biasanya tanah, dia juga menjangkar kepada tanah, sehingga dia memberikan topangan kepada batang dan daun untuk tetap tegak. Begitu. Kemudian yang kedua adalah batang. Batang itu memiliki fungsi mengangkut larutan hara, menyimpan makanan, serta menyangga tajuk. Nah, berkait dengan mengangkut larutan hara tadi kan batang memiliki jaringan pembuluh ya, yang namanya silem. Jadi dia mengangkut hara dan air dari tanah, kemudian dibawa ke tajuk untuk proses fotosintesis.
Kemudian selain mengangkut larutan hara juga sebenarnya batang juga mengangkut hasil fotosintat untuk didistribusikan ke bagian batang dan akar. Nah, bagian yang ketiga adalah daun. Nah, fungsi daun adalah mengabsorpsi gas, utamanya adalah CO2 ya dari atmosfer, dan kemudian daun melakukan proses fotosintesis karena di daun ini terdapat klorofil yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis begitu, sehingga dari hara dan air yang didapatkan yang diserap oleh akar, kemudian daun mampu mengasimilasi menjadikan karbohidrat, dan itu akan digunakan sebagai energi dan sebagian akan disimpan dalam bentuk biomasa. Dan biomasa di dalam tumbuhan pohon itu biasanya paling besar itu pada batangnya atau kita kenal sebagai kayunya gitu. Nah, terkait dengan batang dari tumbuhan tadi, batang pohon itu pada bagian batang ini ada jaringan vaskular ya, jaringan vaskuler. Seperti saya sebutkan tadi, jaringan vaskular ini ada dua, yaitu xilem, xilem ini berada di bagian dalam ya, bagian dalam. Kemudian ada floem, floem ini ada di bagian yang lebih luar begitu ya. Jadi sebenarnya terbentuknya xilem dan floem ini itu terjadi karena pembelahan aktif yang dilakukan oleh kambium gitu. Kambium itu adalah jaringan meristematik yang aktif terus memberahnya kedua arah, ke arah dalam dia membentuk xilem atau kita kenal sebagai kayu, dan ke arah luar dia membentuk floem gitu, yang digunakan untuk mengangkut hasil fotosintesis atau fotosintat dari tajuk tanaman menuju ke akar dan batang. Nah, pertumbuhan pada pohon ini sebenarnya ada dua kan tadi ya, ada dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer sendiri adalah proses memanjang batang atau disebut juga sebagai apical growing point, yaitu pada pucuk apikalnya ya. Dan pertumbuhan sekunder sendiri merupakan penambahan diameter, yaitu terjadinya pembelahan kambium vaskuler tadi, sehingga menghasilkan xilem atau kayu ke bagian dalam dan menghasilkan kulit ke bagian luar. Nah, itulah karena proses pertumbuhan inilah kemudian pohon itu berkembang. Pohon itu berkembang melalui beberapa fase, dia dari semai, kemudian menjadi sapihan, kemudian menjadi tiang, dan akhirnya menjadi pohon karena adanya pertumbuhan ini, begitu. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana kemudian kita mengidentifikasi sebongkah kayu supaya kayu ini mampu kita kenali. Nah, itu kita memerlukan pemahaman tentang sifat-sifat sifat-sifat anatomis kayu gitu ya, sifat-sifat anatomi kayu. Nah, sifat-sifat anatomi kayu ini nanti akan kita pelajari supaya kita mampu untuk mengidentifikasi kayu secara objektif begitu. Nah, pengenalan kayu secara praktis itu dilakukan dengan mengenali sifat anatominya ya, anatominya. Apa itu sifat anatomi? Sifat anatomi adalah sifat objektif dan konstan yang terdapat di dalam kayu. Nah, sifat objektif ini ada dua jenis ya. Nanti ada sifat yang makroskopis, ada sifat yang mikroskopis, begitu. Apa bedanya? Sifat makroskopis itu adalah sifat-sifat objektif yang dapat diamati dengan mata telanjang atau dengan bantuan lup yang pembesarannya maksimal sampai dengan 10 kali. Nah, itu disebut sebagai sifat makroskopis. Nah, kalau sifat yang mikroskopis itu adalah sifat objektif yang baru jelas diamati atau dilihat dengan mikroskop yang memiliki perbesaran 100 kali atau lebih. Nah, itu disebut sebagai sifat mikroskopis. Nah, baik sifat makroskopis maupun sifat mikroskopis ini nantinya dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis kayu apa. Nah, sifat-sifat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kayu ini itu disebut sebagai sifat diagnostik gitu. Nah, kemudian sifat-sifat diagnostik ini nanti ada yang sifatnya struktural dan ada non struktural. Apa nih bedanya?
sifat struktural ini adalah sifat yang langsung berhubungan dengan struktur dan jaringan kayunya. Jadi sifat yang digunakan untuk mengidentifikasi kayu, dan sifat ini itu berhubungan langsung dengan struktur dan jaringan kayunya. Misalnya contohnya adalah arah seratnya, kemudian kekerasannya, kemudian bagaimana bentuk dan sebaran pembuluhnya, kemudian bagaimana ukuran dan bentuk seratnya, kemudian jaringan parenkimnya, dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga sifat yang non-struktural. Apa itu sifat non-struktural? Sifat non-struktural adalah sifat yang tidak ada atau sedikit sekali hubungannya dengan struktur dari jaringan kayunya. Misalnya kadar air, warna, corak, dan sebagainya. Nah, kemudian dari sifat makroskopis dan mikroskopis tadi, sifat mikroskopis itu hampir semua atau pada umumnya itu semuanya merupakan sifat yang struktural atau berhubungan dengan langsung dengan struktur jaringan kayu, sementara kalau sifat makroskopis itu bisa bersifat struktural maupun non-struktural, begitu. Sehingga sifat makroskopis bisa berhubungan atau tidak berhubungan langsung dengan struktur dari jaringan dan kayu yang kita amati. Nah, kalau sifat diagnostik tadi, seperti saya jelaskan, adalah sifat yang berguna untuk pengenalan kayu, gitu. Karena sifat-sifat ini sifatnya tetap, ya, sifatnya tetap, dan sifat ini dapat berupa sifat makroskopis maupun mikroskopis yang memiliki arti penting sehingga mencirikan jenis kayu yang bersangkutan, gitu. Sifat ini mencirikan jenis kayu yang bersangkutan, dan sifat ini selalu berhubungan dengan satu jenis kayu, sehingga dia dapat dijadikan sebagai parameter atau peubah untuk mendiagnosis sebuah kayu. Nah, sifat diagnostik ini memiliki arti penting dalam pengenalan kayu apabila dia konstan, artinya dia tidak berubah. Dia tidak berubah walaupun kayu ini dikenai faktor lingkungan, ya, dikenai faktor lingkungan yang berbeda. Misalnya kayu dikeringkan, kayu kemudian di oven, kemudian kayu diberi perlakuan dengan cara merendam. Nah, itu sifat-sifat ini tidak berubah. Maka sifat diagnostik ini memiliki arti penting karena sifatnya tidak berubah, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan karena tidak akan berubah walaupun kayu diberikan treatment apapun, seperti itu. Nah, yang terakhir dari pertemuan kuliah pada hari ini adalah kita akan mempelajari tentang bidang orientasi. Nah, bidang orientasi ini apa? Bidang orientasi ini adalah bidang pembantu untuk mengenali kayu, sehingga diperoleh kesan yang sebenarnya dari sifat-sifat yang diperlukan untuk pengenalan, gitu ya. Jadi ternyata, ya, kalau kita lihat nanti kayu sifat-sifat diagnosis yang kita lihat itu akan berbeda penampakannya kalau bidang orientasinya dari kayu ini berbeda, walaupun jenis kayunya sama. Sehingga kita penting sekali untuk memahami tentang bidang orientasi ini. Oke, ya. Nah, bidang orientasi kayu ini ada 3. Yang pertama adalah bidang yang memotong batang tegak lurus pada sumbu vertikal, itu disebut sebagai bidang potong melintang. Nah, kalau di gambar di sini, ini adalah gambar yang paling kiri, ya. Paling kiri ini adalah bidang melintang, ya, bidang melintang. Jadi kalau kayu dipotong tegak lurus pada sumbu vertikalnya, nah yang akan tampak adalah bidang melintang. Nah, kemudian yang kedua adalah bidang radial. Oke. Bidang radial adalah apabila batang kayu itu dibelah menurut garis sumbu vertikal sehingga sumbu aksial batang seluruhnya berada pada bidang potong tersebut. Nah, itu disebut sebagai bidang radial. Atau simpelnya, lebih mudah dipahaminya adalah apabila kita membelah satu batang kayu secara lurus, ya, pembelahannya dibelah dengan lurus, dan pembelahannya ini melalui titik pusat atau empulur kayu, ya, melalui titik pusat atau empulur kayu, sehingga yang akan dihasilkan adalah bidang radialnya, begitu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah bidang tangensial. Apa itu bidang tangensial?
bidang tangensial adalah bila batang pohon ya itu kita belah dengan satu bidang sembarang yang sejajar dengan sumbu aksial ya, sejajar dengan sumbu tumbuhnya pohon, tetapi tidak melaluinya ya, tidak melaluinya. Artinya bahwa kita membelah batang kayu tetapi tidak melalui titik empulurnya. Maka bidang yang dihasilkan disebut sebagai bidang tangensial. Begitu ya. Jadi itu tadi beberapa sifat-sifat penting dan bidang orientasi kayu. Saya harap bahwa Anda paling tidak bisa memahami dasar dari pertemuan pada hari ini, dan apabila Anda memiliki pertanyaan silahkan diajukan melalui si Akadu atau grup WA. Nanti akan kita bahas bersama-sama dan semua pertanyaan pasti akan saya jawab. Kemudian untuk lebih meningkatkan pemahaman Anda, nanti juga saya akan mengupload ya atau mengirimkan Anda melalui WA Group diktat yang lebih rinci tentang penjelasan mengenai sifat-sifat penting dan bidang orientasi kayu ini. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya pikir cukup pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat membekali Anda untuk memahami struktur dan sifat-sifat kayu ini, sehingga Anda akan lebih mudah untuk mengenali kayu pada saat walaupun kayu ini sudah tidak memiliki lagi batang dan daunnya, hanya berupa potongan kayu, tetap Anda akan bisa mengenalinya dengan baik berdasarkan sifat-sifat penting dan bidang orientasinya. Terima kasih, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.